Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nabiyil hasimiyyi wa ala alihi wa sallim taslima ilahi anta maksudi wa radaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan Guru Agung kita semua pengersa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para staf khusus Wakil Talqin Syekh Mursyid yang dimampukan hadir pada pagi hari ini, Pak D. Harun Arasid, Bapak Ustadz Bolyanto, dan seluruh petugas manakib pada pagi hari ini. Senantiasa Allah berkah kekuatan kesehatan dan keberkahannya. Bunda Kayak Susmono beserta tim MOI yang senantiasa istiqomah untuk mengudarakan acara manakib dimanapun, kapanpun kita berada. Ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Saat ini kita menapaki bulan kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, yaitu seluruh umat Islam khususnya yang mengakui menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan Maulid kelahiran dari orang yang paling istimewa di Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Sinarasa PPKN itu menjadi rutinan kita, bahwasanya di mana kita mengadakan manaqib berarti kita merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam kitab Fadailus Syukur yang dikarang oleh Guru Agung kita Pengsa Abah Awas, hanya 2 bulan 18 hari. Beliau menerangkan Al-Faslu Tsani Salisu fi Syahri Rabiul Awal. Pasal ketiga bulan Rabiul Awal, yang di sini masuk ke dalam Ramadan yang ketujuh. Di sini beliau menerangkan walahu tis'u ahrufin wahya ra ba ain alif awal walam dan wal alif kedua dan waw dan huruf lam. Dalam bulan ini Abah menerangkan bahwasannya ada 9 huruf yang beliau terangkan. Huruf pertama adalah huruf ro, bimakna raditah. Yang kedua huruf ba, yaitu basyirah. Yang ketiga huruf ya, yusrullah atau kemudahan Allah. Yang keempat huruf ain atau Abdullah atau hamba Allah. Huruf kelima yaitu alif pertama, yaitu Allah. Huruf yang keenam huruf lam, bimakna Lailatul Qadar. Huruf ketujuh adalah huruf alif kedua, bimakna ittiba. Huruf ke-8 adalah huruf waw, yaitu al-wali atau wali. Yang ke huruf ke-9 adalah huruf lam kedua, Allah.
perjumpaan dengan Allah. Maka di sini Allah menerangkan dalam huruf pertama huruf ro. Adapun huruf ro menerangkan tentang robito. Arobito tu fahiyal wasilatu awil wasitatu walau kanal lafdu. Jadi di sini dikatakan robito itu ialah semakna dengan kata wasilah, perantara atau wasilah, mediator. Jadi dalam robito ini bagaimana suatu istilah yang menggambarkan proses mengingatnya seorang salik, yaitu murid kepada guru mursyidnya. Di dalam panca inderanya atau di dalam hatinya, ia menggambarkan rupa daripada guru dan meyakini bahwa rupa itu adalah gambaran gurunya. Apabila robito itu telah berhasil mendominasi seorang salik atau seorang murid, maka ia dapat melihat rupa gurunya pada segala sesuatu. Para ahli tasawuf menyebut hal ini dengan fana fisyeh. Metode robitoh merupakan metode yang paling efektif dan bukan sumber munculnya berbagai keajaiban. Maka jika saja tanpa robitoh dan tanpa fana fisyeh tidak akan menyampaikan kepada tujuan. Adapun robitoh saja disertai dengan tanpa menjaga adab kepada guru dan bersuhbah, maka hal itu sudah cukup untuk memperoleh koneksi ketersambungan batin. Jadi seseorang yang bertoriko itu tidak mengandalkan amaliyahnya saja. Kalau mengandalkan hanya amaliyahnya saja, itu tidak akan mampu untuk menebusnya. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, dikala dia tidak bertoriko mencari guru mursyid, maka dia terhalang, terhijab untuk sampai dekat kepada Allah. Jangankan dekat, sampai dengan pintunya saja tidak. Maka beliau berguru kepada guru toriko atau guru mursyid, maka dibukalah hijab-hijabnya untuk sampai ke hadapan Allah. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Bila kemarin kita sudah melaksanakan zikir akbar di Masjid Istiqlal, banyak hal-hal yang luar biasa yang tanpa robito itu tidak akan terbuka tirai-tirai di dalam keadaan nyata untuk kita dapat melaksanakan ibadah sebesar itu. Hanya jarak kurang lebih 2 atau 3 bulan saja. Walaupun endingnya kalau dalam bahasa kesehariannya maha benar netizen dengan segala komentarnya. Karena dia tidak melihat hal-hal yang terjadi secara keseluruhan di dalam pelaksanaan manaqib di Istiqlal. Sehingga wajar-wajar saja bila kita mendapatkan hal seperti itu. Itu pun disebabkan oleh ikhwan itu sendiri. Kadang-kadang secara garis besar ingin menunjukkan ini ada keadaan seperti ini, tapi dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ini yang membuat kita segala apapun yang harus kita lakukan, paling tidak kita mengucapkan salam atau robito kepada guru kita, agar setiap langkah yang kita lakukan dibimbing oleh guru agung kita, tidak salah dalam bertindak. Yang ending kemarin banyak juga ikhwan yang bertanya kepada saya, apakah sudah diganti setelah baca Al-Quran, baca salawat Bani Hasyim? Saya jawab, itu semua kewenangan daripada Syekh Mursyid. Bahwasannya pembacaan Al-Quran pada manaqib di Istiqlal hanya membaca salawat Bani Hasyim 3 kali. Karena apa?
kita melihat bahwa rentang waktu yang memang agak panjang. Maka untuk menghebatnya, maka guru agung kita memakai sholawat Bani Hashim. Karena sholat Bani Hashim itu sholat perang. Kita itu sedang berperang. Berperang apa? Tidak melihat hal-hal yang lain. Yang kita lihat bagaimana guru kita menerjemahkan segala apapun yang beliau lihat. Contoh yang pasti saat-saat ini. Dikala kedatangan Paulus Fransiskus. Dikaitkan kita dengan itu. Padahal tidak. Abah sudah namanya menyatakan kenapa manakib itu didahulukan. Semestinya bulan Januari kita mengadakan manakib. Tapi kenapa bulan Agustus ini mestinya tanggal 1 September yang kita laksanakan, cuma 1 September sudah ada yang menempatkan untuk namanya manakib acara yang lain, maka guru kita memajukan pada tanggal 31 Agustus. Tujuannya apa? Andaikan kita tidak mengadakan zikir jahar, zikir kopi, dan manakiban di tempat itu di wilayah Jakarta pada saat itu, maka Allah akan turunkan bala. Guru kita sudah melihat semua itu sebelum didatangi oleh Paulus. Maka guru kita mendahulukannya. Supaya apa? Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai adanya kerusakan di muka bumi, khususnya di negara Indonesia ini. Kalau sampai itu tidak diawali dengan itu, maka akan ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka ini menjadi patokan kita. Bagaimana seseorang itu untuk dapat menghadirkan kapanpun, dimanapun dengan akhlak ibadahnya, dengan akhlak akidahnya. Maka betul-betul mereka bisa menyandingkan segala perbuatannya adalah perbuatan af'al daripada guru. Tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di sana. Kalau bahasanya di semuanya dikeabahkan. Karena Abah yang punya segala sesuatu. Maka bila seseorang murid betul-betul bisa menghujamkan dirinya, tidak melihat apapun yang dia lihat, bagaimana perbuatan-perbuatan gurunya, maka dia akan mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya mengingat para nabi ialah sebagian dari ibadah. Mengingat orang-orang soleh merupakan penghapus dosa. Mengingat mati merupakan sedekah. Mengingat kubur akan mendekatkan kepada surga. Ini menjadikan dalil bahwasannya berobito itu kepada para anbiya, para mursalin, para orang soleh, kepada mengingat dengan keadaan kehidupannya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki lubang kubur, maka menjadi ibrah kita, akan menguatkan iman kita bagaimana aktivitas mengingat merupakan keadaan hati. Ketika hati sedang mengingat sesuatu, maka ia terbang kepada yang diingat. Bahkan bersama dengan yang diingatnya. Apabila hati mengingat para nabi, maka hati terbang menuju mereka. Jika kita bertawasul ila hadratin Nabi Yil Mustafa Sayyidina Muhammadin, maka Abah mengatakan, di situ sudah ada Nabi kita. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Di situ Nabi kita sudah ada di hadapan kita. Itu mengingat para nabi saja, maka hati terbang menuju mereka. Apabila hati mengingat orang-orang soleh, mengingat guru kita, maka hati kita terbang menuju mereka. Di dalam manakib tersebut, dimanapun berada, pasti semua ikhwan berbicara bagaimana guru kita. Bagaimana gagahnya guru kita, bagaimana A, B, C, D, E, F, G sampai Z afal daripada keadaan guru kita. Tidak dibicarakan yang lain, hanya yang dibicarakan saking kita cinta, saking kita ingin ikut bersamanya.
dimanapun pasti menceritakan keadaan guru kita bangsa Aba Aus. Maka kalau ada ikhwan yang masih terselip dalam hati, tidak mau ikut apapun yang diperintahkan oleh guru kita, maka tunggulah akan nanti penyesalan di akhir. Dan kepada apapun hati mengingat, maka hati akan terbang menuju kepadanya. Terlebih lagi apabila hati mengingat Allah, maka hati terbang menuju Allah dan menjadi bersama Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang akan bersamanya, maka ia akan mengingatku. Fazkurullah zikran katsiran. Maka dikala kita berzikir kepada Allah, maka zikirlah yang banyak agar dimanapun kita bisa mengingatnya, agar selalu bersama. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dan di dalam Robito ini menjadi panduan-panduan kita dimanapun dan kapanpun dalam keadaan kita sholat, dalam keadaan kita berzikir khofi, menghadap kepada siapa dalam sholatnya, menghadap kepada kiblat jasadnya menghadap Ka'bah di Mekah, setelah kiblat ruh hati mengingat Allah di kedalaman hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulubul mu'minin baitullahil mu'minin." Hati orang yang beriman adalah rumahnya Allah yang maha mukmin. Maka dikatakan qalbul mu'minin arsyallah. Hati orang yang beriman adalah arasnya Allah. Di mana kita bisa memfungsikan hati kita bersama dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Maka kiblat kita akan berkiblat kepada orang tersebut yang sudah bersama dengan Allah. Kiblat yang pertama kita tahu disebut kiblat syariat. Kiblat kedua dikatakan kiblat hakikat. Kiblat ketiga berdiri hendak takbiratul ihram dimanapun dibuka bumi dawuh Tuhan Syekh As-Somadani. Kita wajib menghadapkan sekujur tubuh kita ke arah satu titik di kota Mekah. Maka di dalam hal ini dimanapun ikhwan berada, untuk melaksanakan ibadah, untuk menguatkan robito, walaupun kita sholat sendirian, tapi kita niat robito bermakmum kepada diri guru kita dimanapun kita ada. Ketika menghadap, hadirkan Ka'bah di hadapan kita, apapun sikap fisik yang ada di depan kita, bila tidak ada, tidak sah sholatnya. Begitu pun kita ketika menegakkan sholat, maka hadirkan Ka'bah, hadirkan guru kita untuk bisa menjalankan kita ke hadapan Allah. Orang yang bermakrifat itu tidak wajib sholat, tapi mereka bukan mengerjakan sholat, tapi dikerjakan oleh zat yang membuat dia sholat, digerakkan oleh orang yang dipercaya oleh Allah untuk dia sholat dan berzikir kepada Allah. Jadi tidak ada kemampuan apapun bagi kita semua untuk menegakkan sholat, untuk mengerjakan sholat, kecuali kita dijalankan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka menggerakkan kolbu semua murid-muridnya untuk beribadah kepada Allah. Maka robito sesungguhnya bagaimana kita meleburkan segala apapun yang di dalam diri kita. Tidak ada apapun yang kita kerjakan, tidak ada sesuatu apapun yang kita maui, tidak ada apapun yang kita muliakan, kecuali kita bersama orang-orang yang sudah bersama dengan Allah, Penguasa Guru Agung kita semua. Dan yang terakhir, alhamdulillah, filladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Saya berterima kasih kepada ikhwan wal akhwat semua yang telah memberikan sumbangan pikiran, harta,
dan segalanya untuk guru agung kita dalam menyelenggarakan manaqib di Masjid Istiqlal. Dan semua klarifikasi untuk hal-hal yang viral, kami sudah menghadap ke Masjid Istiqlal dan sudah mengklarifikasi hal-hal yang memang tidak benar di pandangan orang-orang kepada ikhwan semua. Tetapi menjadi amal kita semua. Sesungguhnya dengan viralnya itu, maka mereka akan bertanya-tanya, siapa Syekh Muhammad Abdul Gaus? Mudah-mudahan makin banyak ikhwan-ikhwan yang berdatangan kepada guru agung kita semua untuk mendapatkan haknya, mendapatkan limpahan keberkahannya karena kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Semoga kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ajak, tetap istiqomah dimanapun kita di barisan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, khususnya kepada guru agung kita semua, bangsa Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.